energi yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, saya mau habiskan untuk anak-anak muda. Saya punya anak generasi, kalau bahasa umumnya, generasi milenial, ada juga ikut salah satu di antara peserta, tapi nggak ada di kelas ini. Saya punya generasi alpha ya, kalau di bawah milenial. Jadi saya punya anak-anak binaan banyak sekali. Jadi semua bergerak secara bersama-sama untuk membawa nilai-nilai perdamaian. Jadi ada camp-camp damai yang kami buat, ada pelatihan-pelatihan nilai-nilai dasar perdamaian, bagaimana anak muda diperlengkapi dengan hati yang akhirnya bisa bertumbuh menjadikan mereka sebagai the peacemaker, pembawa damai. Dan ada hampir mirip, kalau ada dari Bandung mungkin tanya apa bedanya sama Peacejam Bandung, mirip. Nilai-nilai ini juga sama, tetapi sedikit perbedaan adalah kita terus bergerak, ada multiplikasi gerakan. Jadi kepedulian terhadap anak-anak muda yang justru sedang bermasalah dengan moral mereka. Mereka mengalami kemerosotan moral. Saya pikir di semua provinsi ini ada teman-teman yang kecanduannya macam-macam ya, narkoba, pornografi, seks dan lain sebagainya. Ada teman-teman yang masih usia muda terinfeksi HIV, tetap kuliah tapi diam-diam ternyata dia sudah terinfeksi HIV. Kami mengalami ini banyak sekali di Bali. Ada orang-orang, para perempuan yang tidak seberuntung. Saya punya 3 anak perempuan, tidak seberuntung anak saya, tidak seberuntung adik-adik di sini. Mereka dieksploitasi menjadi pekerja seks. Ada anak-anak di bawah umur 13, 14, 12 tahun yang dieksploitasi menjadi pekerja seks di Bali. Mereka dipaksa melayani para orang tua. Nah, ada kaum LGBT yang ada di depan mata, kadang-kadang kita tidak peduli dengan mereka, bahwa mereka itu perlu dirangkul. Dan kalau kita mau lihat, mereka sebenarnya tidak bisa menjadi kambing hitam, mereka yang salah. Karena ini terjadi karena ada kemerosotan moral dari dalam rumah. Tadi Pak Dini sudah memulainya dengan luar biasa. Karena kalau kita mau melihat bangsa ini menjadi lebih baik, saya sangat bersyukur tadi sudah disampaikan, mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri. Insya Allah apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan berkenan. Jadi 34 provinsi, butuh berapa orang untuk menjadikan Indonesia ini berubah, dunia ini berubah. Soekarno bilang cukup butuh saya, kasih saya 10, betul? Ini lebih dari 10. Artinya kita bisa buat satu gerakan perubahan yang luar biasa bagi bangsa ini. Dan ini akan ditentukan nanti, ya, bulan Februari 2024. Dari itu saya percaya bahwa semangat kemarin sudah disampaikan, ada semangat Pancasila. Makanya kenapa dibilang dulu waktu kita sekolah, dan sekolah SD bilang pendidikan moral Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan hafalan ya. Jadi seolah-olah ada orang kalau ditanya nggak bisa hafal Pancasila terus dibully dia. Belum tentu. Mungkin dia tidak hafal 5 pasal, tapi hidupnya, gaya hidupnya memiliki moral Pancasilais. Kita nggak tahu, betul nggak? Belum apa-apa kita udah main bully orang aja. Oh kalau kamu bisa hafal 5 sila berarti kamu orang yang Pancasilais. Belum tentu. Saya pikir orang Pancasilais adalah orang yang memiliki etika moral seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi, yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kiai Ali, yang sudah disampaikan oleh Mama Hana. Itulah saya pikir moral Pancasilais. The peacemaker adalah mencetak anak-anak muda yang memiliki jiwa Pancasilais. Dan ini harus jadi sebuah gerakan. Nah, kita lihat bahwa telah terjadi kemerosotan moral di mana-mana. Terus bagaimana respon kita? Kalau kita sekarang sudah ditentukan tadi, doa dari seorang orang tua, berharap sebagai generasi muda yang memiliki moral yang bisa diandalkan. Bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi di luar sana? Setiap kota pasti punya isu-isu yang saya sebutkan tadi. Apa yang menjadi mimpi kalian untuk bisa meresponi kemerosotan moral yang terjadi di beberapa
fakta yang ada. Jadi saya pikir yuk kita hidupkan jiwa Pancasilais, jiwa pembawa damai adalah sesuatu yang perlu dihidupkan dengan bukti nyata bahwa saya ada untuk bermanfaat bagi orang lain di kota saya. Amin. Amin. Saya mau ucapkan selamat kepada Jawa Timur yang kemarin katanya dapat ranking 1 jadi provinsi yang paling berbahagia. Terus saya pikir, wah, saya pikir dia ya. Saya nggak tahu Bali ranking keberapa. Tetapi ingat satu hal, bahwa Bali adalah provinsi yang membuat orang banyak berbahagia. Bulan lalu Bali mendapat julukan the best destination for healing. Nah, yang tidak berbahagia tolong datang ke Bali. Karena Bali ada untuk melayani, bukan dilayani. Seperti kita semua. Ketika kita lulus nanti menjadi sarjana, mau S berapapun saudara, ujung-ujungnya saudara ada untuk melayani, bukan dilayani. Amin. Ya, lihatlah kita yang sudah menjelang maghrib ini ya. Ini sunrise, kalau kita udah mau sunset, Pak. Ujung-ujungnya hidup kita hanya kita dedikasikan untuk melayani. Nah, kalau dari muda-muda sudah mempersiapkan diri, hidup saya untuk melayani bukan dilayani, kita akan memiliki moral yang luar biasa. Karena tadi sudah disampaikan bahwa budi pekerti, akhlak, tadi agak sedikit mengerucut, agak tajam juga ya. Kalau cuma bicara seks aja, reproduksi aja, itu tentang susila, itu moral juga ya. Wah, kayaknya rugi ya, hidup yang cuma sekali, hidup yang sangat singkat, life is too short. Saya sering katakan seperti itu. Jangan tunggu tua dulu, mumpung masih muda, mumpung belum sarjana, lakukan sesuatu untuk kotamu. Saya senang kalau kita berkumpul, bisa diskusi, bisa sharing, bertanyalah sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa waktu buat goal setting itu bukan sekedar tulisan. Biasanya saya sarankan, apapun iman percaya kita, sebelum buat goal setting berdoa lebih dulu. Minta tuntunan Tuhan. Tuhan, Kau mau aku buat apa untuk kotaku? Engkau mau aku buat apa untuk orang-orang di sekitarku? Apa yang engkau mau manfaatkan melalui hidupku dengan profesi masing-masing? Nah, baru tulis goal setting. Supaya waktu tulis goal setting, bukan tangan kita, bukan otak kita aja yang menulis, tetapi ada sesuatu yang datang dari Tuhan yang akan ikut menulis, dan dia akan menyertai kita untuk mewujudkan goal setting yang akan ditulis. Terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Dan mungkin tadi ada sedikit kutipan yang bisa saya sampaikan dari Pak Andi tadi, bahwa hidup hanya sekali dan lakukan sesuatu, dan bila perlu kita bertanya pada Tuhan apa yang akan kita lakukan, dan Tuhan tidak pernah menjawab bahwa yang bisa teman-teman lakukan adalah tidur, jalan. Artinya ada hal-hal lain yang bisa kawan-kawan lakukan. Untuk itu pada pagi ini mungkin kita akan sama-sama untuk saling bertukar pikiran, bertukar gagasan dari kawan-kawan ke kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Untuk itu barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan yang ingin disampaikan. Banyak juga ternyata.